ada HUT TNI, terus Iya. ada 17-an, banyak helikopter, banyak alutsista, banyak ya peralatan-peralatan canggih yang dipamerin. Makanya. Tapi ketika bencana ini kenapa nggak segera satset gitu loh? Iya. Makanya si DPR ini concern banget, kencang banget, dan si DPR ini juga minta BRIN untuk mengirimkan alat mereka yang itu merubah air kotor menjadi air siap minum. Oh, keren. Come on. Terus apa kalau bukan bencana alam namanya yang terjadi di Indonesia saat ini di Aceh dan Sumatera. Tapi sebelum itu kita mengucapkan bela sungkawa terlebih dahulu ya teman-teman. Iya. Ya. Karena bencana Aceh dan Sumatera ini tuh salah satu bencana yang gede banget. Betul. Korbannya juga banyak, Iya, hampir bahkan 1000. banyak korban jiwa. Tapi katanya kan bencana alam tuh, diksi bencana alam itu udah dihapus. Terus apa? Iya, Karena ini Will banyak ulah tangan manusia juga di situ. Iya. Alam tuh cuman ya udah kalau ngasih hujan apa segala macam itu kan emang fenomena alam yang Betul. lumrah terjadi gitu. Tapi diperparah karena banyak tangan manusia yang menebang pohon secara liar gitu. Betul, Untuk membuang illegal sampah logging. sembarangan itu kan makin mempersulit kita juga sebenarnya. Jadi bencana alam itu udah dihapuskan sama UN. UNDRR. Ya, United Nation For Disaster Risk Reduction. Reduction. Nah, karena bencana itu betul karena ketimpangan Sosial politik, karena masyarakat yang terkena itu kan masyarakat yang rentan, yang termarginalkan gitu loh. Sedangkan masyarakat lain yang tidak termarginalkan itu tidak rentan terhadap bencana itu Asli. sendiri. Kayak misal gunung meletus sebelum ada manusia, waktu manusia masih Homo sapiens Pas pun ada dinosaurus, gunung meletus juga Ya, ada, meletus gitu ya, kan. meletus. Cuman Nah. kan dampak-dampaknya ini karena emang ada manusia, pergerakan manusia yang nggak wajar gitu. betul, kan. dan Iya. kebijakan-kebijakan di dalamnya yang tidak memperhatikan lingkungan sosial cultural. Soalnya banjir di Aceh dan Sumatera ini tuh bukan cuman air bawahnya, tapi gelonggongan kayu, guys. Gelonggongan kayu yang kayak tung-tung-tung sahur itu. Iya, Ini sekampung kalau semuanya ngomong kayak gini semua rame. Artinya ini semuanya ada apa? Nang di? Wah, atau di mana? Nah, ini namanya titir. Berarti si tung-tung sahur itu korban juga berarti. Ini Ya? tung sahur itu anomali kan, tapi ini Iya. lebih anomali karena banjirnya kalau lu lihat videonya gelondongan kayu banyak banget. Itu tuh bukan kayu yang pohon tebang tuh bukan, Iya. tapi emang ditebang karena Dan itu- bentukannya tuh lonjong yang terstruktur gitu loh. Iya, guys. rapih ya. Kayu-kayunya tuh rapi, Rapi. bukan potongan yang sekali potong terus langsung ini, bukannya karena banjir Iya, gitu. bukan karena ketubruk air Iya. terus ambruk tuh bukan, tapi emang gelonggongan yang berbentuk terstruktur kayak gergaji mesin gitu. Dan Jadi maksud kan gua- anomali banget kan. Dan kita juga harus mengkritik pemerintah juga. Masa udah sekian hari gitu, bahkan sekian minggu masih belum ditetapkan sebagai bencana nasional gitu kan? Iya, Iya. kalau gue baca sih dia tidak menetapkan sebagai bencana nasional, tapi menjadikan sebagai prioritas nasional. Padahal ini semua fraksi di DPR, terus banyak dari komisi-komisi lain itu juga mendukung loh Al, bahwa ini harusnya ditetapkan sebagai bencana nasional. Iya, harus. Karena kan bencana nasional itu kan ada variabel-variabel yang harus dipenuhi untuk disebut sebagai bencana nasional kan, dan itu semua sudah memenuhi sampai yang Iya, korbannya hampir 1000, 1000. yang terdampak hampir 1 juta. Dan itu Iya. jauh banget loh dari Aceh sampai Sumatera Barat. Itu kan kalau di garis lurusin itu tuh hampir Hampir satu satu Jawa. Iya kan? Hampir satu Maksudnya Jawa. titiknya tuh dari Banten sampai ke Jawa Timur, ke Betul. Banyuwangi itu terjadinya segitu panjangnya gitu loh. Dan yang kemarin gue baca, Will, Ya walaupun Kay, beda-beda titik gitu kan. yang kemarin gue baca itu pemerintah itu mendelay begitu ya, atau tidak menetapkan sebagai bencana nasional karena ingin mengurangi atau membatasi bantuan-bantuan dari asing juga gitu kan. Kenapa? Karena waktu kemarin juga salah satu gubernur yang terkena dampaknya, Gubernur Aceh itu mau dikasih bantuan lah dari asing, cuman ditolak dengan alasan harus dari persetujuan presiden dulu gitu. Presiden. Nah itu kan
salah satu yang mencegah atau yang menghambat kali ya, menghambat bantuan juga gitu. Tapi gue Kasian ya. ironi banget jujur ya. Itu kan udah lama banget gitu loh. Kalau lama-lama gini kan masyarakat jadi kolaps gitu loh. Di Sumatera, di Aceh itu kan waduh, sumpah gue ngelihatnya di TikTok tuh kasihan banget gue sampai kasihan gitu loh. Iya. Kayak mereka tuh nunggu bantuan. Dan bantuannya juga kemarin tuh ada yang berapa hari ya? Kalau nggak salah 3 atau 4 hari tuh minum air banjir Iya, bahkan. air banjir terus beras-beras yang udah kena air banjir dimasak. Dan bantuan dari pemerintah itu baru datang sekitar 1 minggu lah gitu. Dan itu lewat udara kan. Airnya. Kasihan gue maksudnya kayak apa yang udah dilakukan masyarakat tuh sampai semaksimal mungkin gitu loh nunggu bantuan dari pemerintah yang lama banget itu kan sampai ya kasihan dah. Iya, gue kalau ngeliat reels itu juga nggak kerasa air mata ini menetes. Mungkin Apa yang udah dilakuin pemerintah mungkin kita selama jangan- awal-awal itu gitu mungkin kan. kita jangan nungguin pemerintah doang kali Will. Kita harus juga bantu sesama juga gitu. Iya, benar sih. Kayak banyak kan orang brand-brand gitu yang kayak kemarin gue lihat tuh JNE dia buka donasi, donasi yang baju pengiriman gratis, gratis, pengiriman gratis gitu pengiriman ya. gratis kan, baju-baju bekas yang masih layak pakai. Iya. Dan itu berguna juga kan untuk mereka yang di sana. Gue juga udah buka donasi sih, alhamdulillah, dan teman-teman sama teman-teman lain udah buka donasi. Ada juga teman gue kayaknya udah buka donasi baju deh. Gue Oh, teman lo itu. Jadi si Kera ini udah buka donasi baju. Nah, coba ceritain dong, Kay. Jadi kan gimana ya, kan emang banyak nih donasi-donasi gitu, tapi menurut gue donasi duit itu kayaknya tuh menurut gue ya, maksudnya gue kan sebagai anak muda kalau ngirim transfer doang tuh kayak nggak berasa gitu loh. Jadi gue tuh pengen kayak makanya kemarin teman-teman di kos terus teman-teman di kantor gue juga gue tawarin ada yang mau ngirim baju nggak bareng gue gitu, karena kebetulan gue punya akses untuk teman-teman ngirim bantuan ke ke sana. Sumatera, Aceh. Karena kemarin kan mau di JNE tapi ternyata udah overload, over capacity gitu kan. Terus ya akhirnya gue menemukan cara gimana biar bantuan itu tersalurkan. Jadi alhamdulillah kemarin hampir 20 kilo sih. 20 kilo. Keren. Karena itu langsung berdampak kan, Kay. Iya, soalnya gue lihat di TikTok tuh ada anak kecil sampai Mas, saya minta 1 baju aja. Kasihan loh, sumpah. Cuma satu, Gara-gara kasihan. dia udah lama nggak pakai baju kan. Dia cuma minta 1 baju aja sama relawan gitu. Menurut gue nggak cuma uang, sembako, baju. Yang paling penting juga emergency kit. Iya. Karena kayak obat-obatan atau ya obat-obatan yang menunjang mereka selama banjir itu juga wajib dikasih gitu loh. P3K lah ya. P3K. Iya tuh kemarin gue sempat ngirim P3K, terus kayak pembalut, terus pembalut. beras sama celana dalam yang baru ya. Iya. Jadi itu yang benar-benar yang dibutuhkan untuk teman-teman saudara-saudara kita di Sumatera Utara. Jangan sampai kejadian-kejadian kayak penjarahan di minimarket itu terjadi lagi. Itu yang dilakukan oknum-oknum karena kan ya pemerintah nih secara langsung tuh dikritik banget sama masyarakat. Makanya Iya, sama benar. DPR kayaknya dikritik karena lamban gitu menurut orang-orang tuh lamban ngelihatnya DPR tuh juga udah pemberian nge-push bantuannya. pemerintah sih. Bahkan dari semua komisi juga udah mendorong untuk penetapan bencana nasional itu kan. Terus juga kemarin lo tahu nggak sih bahwa ada anggota DPR yang menyampaikan lah ke Kementerian Lingkungan Hidup gitu kan, kalau misal lo nggak bisa menjabat ya udah kayak gitu loh. Oh, iya. Silahkan untuk di tempat yang lain gitu kan. Iya. Segitu kencengnya sih si DPR ini. Terus juga lo tau nggak sih kemarin tuh gue nonton streamingnya Komisi 10. Dia itu rapat dengan Kemendikbud sama BRIN. Kementerian Pendidikan Kemendikdasmen, sorry. Kemendikdasmen sama si BRIN. Jadi kalau di Kemendikdasmen itu di Komisi 10 itu pengen tahu roadmap Kementerian Pendidikan dalam bencana di Sumatera Utara ini seperti apa. Terus dari Kemendikdasmen ini bilang bahwa mereka akan mengarahkan perguruan tinggi untuk melakukan community service gitu loh. Apa sih community service itu ya bahasa Indonesianya, kayak KKN lah, pelayanan masyarakat gitu ya. Nah kayak gitu tuh
untuk korban-korban kayak karena kan anak-anaknya butuh trauma healing gitu-gitu kan Wi. Iya, keren sih apa yang dilakukan DPR itu kan mengepus mitra-mitranya untuk bekerja untuk apa ya? Fokus terhadap bencana yang udah di Aceh dan di Sumatera. Terus juga DPR itu mendorong BRIN. Jadi BRIN itu punya banyak alat yang sangat canggih, sangat advance untuk membantu masyarakat. Nah, ini dia yang maksud gue. Kemarin itu, kalian inget gak? Pas 17 Agustus itu kan dipamerin tuh apa robot-robot. Iya, robot-robot, apa helikopter, iya, alusista. Iya, robot-robot yang anjing-anjing itu tuh. Iya. Yang kecil-kecil tuh. Iya. Bunyi nggak? Dia bunyi nggak? Bunyi. Gitu, kayak gitu. Kayak gitu. Coba lagi. Nah, Sialan lo ya. Gue samain nama anjing punya itu. TNI kan? Bukan. Bukan. TNI Polri. Iya, TNI Polri kan? Iya. Jadi mereka itu kemana ketika ada bencana seperti ini? Kemarin tuh sampai ada salah satu K9, anjing K9 yang milik Milik Bea Cukai. Polri. Bukan. K9. Polisi. K9 yang di Sumatera Utara. Itu Ada yang sampai meninggal. mati. Iya. Iya kasihan. Iya, mungkin karena kelelahan atau gimana. Nah, itu kemana tuh alat-alat yang seperti itu canggih? Nah, kemarin waktu meeting kemarin ya sama BRIN, jadi BRIN itu punya semacam drone yang dia bisa mendeteksi sampai 100 meter ke bawah. Oh, iya. Jadi itu akan digunakan Gak cuma ke atas doang ya berarti ya? Enggak, Dia enggak. bisa ngedeteksi Ke bawah. ngesensor gitu ya. Teknologi ya. Teknologi banget ya. Tecnologia. Dan Soalnya kan kita tahu pas ada HUT TNI, Iya. terus ada 17-an, banyak helikopter, banyak alusista, banyak ya peralatan-peralatan canggih yang dipamerin. Makanya. Tapi ketika bencana ini kenapa nggak segera satset gitu loh? Makanya si DPR ini concern banget, kencang banget, dan si DPR ini juga minta BRIN untuk mengirimkan alat mereka yang itu merubah air kotor menjadi air siap minum. Keren. Itu kan penting banget kan? Iya, kita sebagai Gen Z juga maunya pemerintah gercep kayak gitu. Iya. Kita tuh nggak yang benci sama pemerintah yang gitu, nggak. Tapi kita tuh ingin mendorong pemerintah Untuk agar hadir dan bersama masyarakat, segera. Tapi iya. yang kita lihat, alhamdulillah pemerintah udah mulai ngasih bantuan. Jadi yang ngasih bantuan bukan cuma warga dari Ferry Irwandi doang. Oh iya, influencer 10M baru itu udah sampai Iya, 10 miliar itu gokil banget sih. Gokil. 24 jam loh. 10 Sekali miliar. streaming. Lu nonton nggak? Gue nonton sih Lu nonton? streamingnya. Mereka Ada tuh streamingnya? ada ganti-gantian sama istrinya gitu buat galang dana dan sampai 10 miliar. Nah itu artinya kan Gen Z ini emang kita berdaya gitu. Terus teman gue tuh waktu itu sampai 50 juta apa ya. Terus gue pas ikut pelatihan kemarin ada pelatihnya ngomong galang dana 50 juta berhasil guys. Iya, berarti masing-masing dari kita kan sama-sama berupaya gitu ya untuk menggalang dana maupun Betul. itu dari kalangan manapun gitu ya. Ironinya lagi, Uh-uh. kita boleh galang dana tapi harus laporan ke Kemensos. Nah, Ya itu agak agak freak gue ya. agak Unik. Wong kok unik. Wong kok unik. Ini dua kata. Wong kok unik. Kayak kita mau bantuan guys, tapi Iya. kenapa harus lapor ke Kemensos? santai aja nggak sih? Santai dulu kids. Iya, mikir Santai dulu, kids. Mikir kids. Mikir kids. Maksudnya kita mau galang dana, ini kita swasta gitu kayak mandiri. Nggak apa-apa kita kasih. Kenapa harus ngelapor? Iya emang. dan waktu itu kan si Ferry Irwandi juga sampai berkunjung langsung gitu kan ke sana, ke Menyalurkan. Sumatera Utara, Iya. ke Sumatera Barat dan Aceh gitu. Itu kan buktinya kalau memang rakyat itu atau masyarakat sama-sama berpegangan tangan, kita bantu sama-sama, Iya. itu tuh pasti bakal nyampe ke orangnya. Kita yang membutuhkan. bikin itu aja kampanye warga bantu warga. Iya. Warga bantu warga. Karena kita nggak perlu nunggu pemerintah gitu loh. Kita nggak bisa berpangku tangan ke pemerintah. Iya. Kita sebagai warga saling bantu warga. Mungkin gini Will, kenapa itu telat apa segala macam? Karena pemerintah kan memang punya program unggulannya ya, memang punya program prioritasnya. Apa tuh program unggulannya? Kamu bisa nyebutin nggak? Kamu bisa nyebutin nggak? Pokoknya bikin kondang deh. Prioritasnya pemerintah yang lagi berjalan apa? Lu bantuin gue dong, jangan gue sendirian nih nanti. Yang kira-kira kok sampai pemerintah jadi kurang. Tapi memang anggaran buat program yang bikin kenyang itu, bikin itu tuh emang tapi- banyak banget kan. Bukan Iya, iya. yang bikin kenyang itu kita bahas juga. Iya, di episode sebelumnya. Iya. Tapi emang nih, kalau lo lihat nih, banyak dari komisi-komisi nih, mulai dari komisi 3, komisi 10, komisi 4, komisi 8, komisi 13, ketua komisi 5, Pak Lazarus itu
memang untuk Pak Lazarus nggak sih? Pak Lazarus itu ya bener salah baca gue. Pak Lazarus itu emang nge-push untuk menetapkan ini sebagai bencana nasional. Iya, karena apa yang dilakukan Gen Z ini pressure politik tuh adalah salah satu yang paling kuat gak sih? Betul, Kita bersuara nge-tweet di Twitter, gimana nih pemerintah, gimana Betul, nih? betul. Yepingnya Gen Z ini sangat berfungsi untuk bantuan ke masyarakat gitu loh. Tapi kalau lo bilang Gen Z yeping, gue nggak 100% setuju sih. Tapi Karena Gen yepingnya Z berisi. nggak cuma yeping doang, Will. Kita galang dana itu bukan Betul, yeping loh. yeping kita berisi Itu aksi gitu. nyata, Will. Asli. Kita terbang ke sana, teman-teman dari komunitas-komunitas itu benar-benar melihatkan bahwa kita nih solid banget Iya, sebagai jadi bangsa, intinya sebagai nation. pressure dari Gen Z ini sangat berfungsi ya guys. Betul. Ya. Tapi nggak cuma Gen Z. Menurut gue ini tetap harus ada policy ya, harus ada regulasinya, kebijakannya gitu. Gimana loh. caranya pemerintah itu kalau misalkan ada bencana-bencana gini tuh gimana gitu loh. Iya. Nah, Wajib kita hadir. bisa nih, benar, kita bisa nih audiensi ke DPR gitu, karena DPR kan terbuka ya untuk untuk seluruh masyarakat masyarakat. ya. Jadi kita bisa audiensi, kita bisa menyuarakan keresahan kita nih, karena yang akan menghuni bumi kita nih kita gitu. Iya. Anak cucu kita pastinya. Anak cucu kita, kita ini. Jangan gitu loh. sampai apa yang terjadi di ya jangan sampai di daerah-daerah lain tuh ketika ada bencana lamban gitu. Betul, dan kita harus save karena tung-tung mau sahur. gimana pun tung sahur. Ya, Iya. save pohon ya, jangan ada illegal logging. Stop illegal logging. Setuju? Setuju. Stop gini, stop illegal logging. Stop illegal logging. Gitu kan. Dan negara tuh harus hadir ketika bencana terjadi. Bener. Mau itu kecil, besar, mau skalanya mau gimana, negara harus hadir. Tapi juga jangan sampai pas bencananya datang doang, Will. Iya. Harus ada langkah preventifnya juga Betul, gitu. wajib. Kayak kemarin itu kan banyak deforestasi, mau itu yang ilegal maupun ilegal gitu. Dan Ketua Komisi 4 itu Bu Titi Soeharto itu kemarin udah bilang di konferensi pers juga kalau kita tuh harus nyetop gitu semua bentuk perizinan illegal logging maupun yang legal gitu. Betul, gue setuju itu. Kalau yang gue lihat emang DPR ini sangat vokal Benar. agar illegal logging itu di stop, apalagi Karena- Komisi 4 yang soal kehutanan Iya. kan. Iya, karena sebenarnya yang merusak itu bukan yang ilegal, justru yang legal. Iya, Karena skalanya kan gede banget. Iya. Mentang-mentang legal ya. Mentang-mentang legal, udah, gue mau Iya, bilang mentang-mentang legal semuanya dibabat. Buk aja. Makanya ini AMDAL-nya harus dilihat bagaimana kerusakan lingkungannya. Dan kayak Will, yang jadi korban bukan cuma manusia. Oh Ingat iya, lagi. hewan-hewan. Iya, gajah. Itu di tes Sonilo. Iya kan? Kasian tuh kan. Gajah di tes Sonilo sampai terancam karena Iya, sampai migrasi gitu migrasi kan. itu pasti masih lucu-lucu. Lu jangan nangis lagi. Oh, sedih. Iya, kalau ngomongin gajah tuh pasti sedih. deh. Iya. Jangan cuma gajah. Lu mau Bahkan melihara gajah nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi gue pengen melihara. bayinya aja Kita mau, segini, Will. kita mau melihara lingkungan gajah. Iya, melihara lingkungan gajah karena Betul. gajah tuh lucu. Nah, kalau misalnya kan kemarin Sumatera, saudara-saudara kita yang di Sumatera tuh udah kena bencana gitu kan. Tapi gimana kalau misalnya amit-amit ya, Iya. itu pulau-pulau lain juga kena gitu kan. Nah, harus uzubillah ada nggak sih? mitigasinya. Iya, gimana coba kalau misal Jakarta, Bali, Jawa. Nauzubillah kalau kena Iya, gimana? lo tau gak sih kita kan mau jalan kan ke Ancol, tapi kan nggak bisa karena di sana lagi ada Lagi banjir air rob. rob. Iya. Oh iya. Jadi Iya, emang jaringan Jakarta Wah kan Utara gara-gara pokoknya. itu. iya gara-gara climate itu. change ini, Iya. gara-gara perubahan Yang lingkungan kayak ini kita bahas nggak bisa tadi kan jadi climate fun. change itu berdampak kepada sebanyak hal. Termasuk kita Ngedet- cinta lo. Iya, ngedet jadi gagal. Mau ke Ancol jadi gagal karena air rob. Tanggulnya kan bocor tuh. Iya. Iya, tanggulnya bocor. Lu bayangin air laut coy pada tumpeh. Tahu nggak sih? Tapi kemarin gue lihat nih dari Komisi 1 itu tuh ngusulin adanya Kementerian Khusus Kebencanaan. Emang lo setuju nggak sih kayak gitu? Setuju. Kayak Kementerian Agama dipecah jadi Kementerian Haji dan Umroh. Kalau misalnya itu setuju sih Kementerian Khusus Kebencanaan. Iya. gitu. Emang lo setuju? Tapi gua sebenarnya nggak setuju sih. Tapi sebenarnya kan udah ada Badan Nasional Penanggulangan Iya, karena udah ada BNPB. Udah ada BNPB Dan itu udah. pasti bakal nyerap anggaran lebih gede lagi gitu. Gue setuju kali ini sama dia deh jadinya. Lu gimana sih pelin-pelan banget? Tadi Gue setuju. kan di sini emang perannya pelin-pelan. Di sini emang perannya pelin-pelan gue. Gue gimana nih harusnya tetap ada kementerian atau BNPB aja. Iya, maksud gua dimaksimalin aja yang udah ada gitu, BNPB. Tapi kan BNPB kan P-nya penanggulangan. Kita butuh P yang lain preventif.
Oh, maksud lo ya udah dikuatkan aja. Jadi jangan cuma penanggulangannya aja, tapi pencegahannya juga gitu kan maksud lo. Iya, ya juga kementerian-kementerian yang udah ada lah kayak Kementerian Kehutanan. Itu juga ngasih izinnya jangan gak jelas gitu lah. Iya, setuju gue. Soalnya kayaknya di bencana Aceh dan Sumatera Barat dan Sumatera Utara ini yang jadi fokus banget tuh salah satu adalah Kementerian Kehutanan. Iya. Kementerian Kehutanan kan ini hubungannya sama hutan-hutan di Sumatera yang sampai sekarang tuh jadi Berubah jadi ya. berubah dari sorotan jadi kebun sawit. Iya. Jadi pohon Lo kok sawit. ngeliat gue kayak gitu sih, Jadi Wil? pohon sawit. Sawit pohon bukan menurut lo? Ada daunnya. Ada daunnya. Sawit pohon nggak menurut lo? Ada daunnya, ada klorofilnya, ada pokoknya pohon sih kayaknya. Itu pohon. Sawit. Pohon, tapi dia kan akarnya bukan akar tunggang, Iya, akarnya ada akar serabut. serabut kan. Iya. Dan katanya emang wilayah Sumatera juga kan kurang cocok untuk ditanam. Kalau yang gue baca ya, untuk ditanam pohon sawit dengan skala yang sebesar itu gitu. Iya, jadi Tapi menurutku iya deh, tapi harus- menarik deh. Gimana kalau misal kita tuh tiap ulang tahun nggak cuma tiup lilin, tapi tiap ulang tahun kita menanam jumlah pohon sesuai umur kita. wah. Bener juga. Gimana menurut Misal lo? umur lo 30. Belum. Belum. Oh, belum ya kayak belum 30. Masa umur gue 16 gitu, berarti gue 16. Itu tambah 4 kali 4 15. gitu. Tapi penanaman pohon juga harus melihat kondisi ya guys. Jangan sampai pohon-pohonnya itu kayak ya pohon yang Toge gitu, pohon toge. pohon toge. Gak bisa nambah gitu pohon toge juga. Iya, Wil. pohonnya tuh ya nandur. Nanam. Nanamnya tuh jangan sembarangan gitu loh. Ngelihat kondisi juga, jangan di pinggir jalan lu tanam pohon, takut ambruk. Iya. Iya benar. Dan pastinya kita harus menggaungkan lagi gitu ya, baik itu donasi, baik itu pokoknya nyentil kebijakan-kebijakan pemerintah juga lah, Will K. Iya, yang terkait pokoknya tentang itu. Iya, Gen Z seperti kita tuh jangan sampai bungkam, jangan sampai diem doang. Gue setuju dengan Kita harus Gen Z aksi ya. sekarang tuh aksinya tuh nyata banget. Ngasih donasi, terus juga meng-pressure pemerintah untuk segera menurunkan bantuan di Aceh, Sumatera dan Sumatera Barat, Sumatera Utara itu. Itu kan juga salah satu ada kontribusi Gen Z di situ. Nah, kita kan ngomongin aksi, kita udah donate, kita semua Iya. udah donate baik itu uang maupun Baju, pakaian, emergency apapun, emergency kit kita udah donate. Nah, gimana kalau weekend ini kita nanam mangrove aja yuk? Nanam biar Boleh dong ya. Bisa nggak di kamar, di kecil gitu? Nggak bisa. Terarium. Oh konyol. Udah ikut gue ke Pantura aja, ke rumah gue di Pekalongan. Ada kopi pangku ya? Kan emang ada. Bukan. Di Pantura. Selain mangrove kan ada Selain itu kopi juga. pangku ada mangrove, ada Iya. kopi pangku. Ya lu nanam mangrove sambil di pangku ya. Yang penting nanam mangrove lah ya. Ya udah Yaudah, pesen ayo. tiket dulu Yaudah, kali ya, ke pesen tiket kali Pekalongan ya. ya, nanam mangrove. Come on.